Yo guys, welcome back to my YouTube channel Backend with me, Faris Taufik dan Esther Ernesto di konten Mabol, memori anak bola. Duh, masih ngebadoin apa, Mas? Iya, mari apa? Bekam. Mari bekam. Oke. Kayak Neymar. Iku pemain Inggris, Mas, yang nomor 7. Siapa? Bekam. Oh iya, Beckham. bapaknya Seven Harper. Oke, jadi di konten kali ini ya, Mabol episode keempat ya. Ini kan kita mau nyeritain ini, Mas, sejarah tentang klub-klub yang banyak pindah. Iya. Karena ya memang beberapa bulan lah ya, atau beberapa minggu terakhir banyak banget klub-klub ini pindah home base, Mas. Saya nggak tahu kenapa dan apa motifnya, saya nggak tahu. Kayak kemarin ada Bayangkara FC. Motifnya ya. ekonomi. Ya, nanti kita bahas lah ya gitu. Intinya Bayangkara FC itu sekarang pindah ke Solo, namanya Bayangkara Solo FC. Sampai merubah nama dan memasukkan nama kota untuk sebagai nama identitas gitu. Dan yang terbaru kemarin banget nih, kemarin tanggal 2 berapa tuh kemarin? 26 itu ada 26. PSG ya. PSG Putra Sinar Giri yang tahun ini promosi dari Liga 3 ke Liga 2 pindah ke Pati. Akhirnya namanya PSG Pati. Dan sejujurnya kalau Bayangkara itu aku sayang sih, Mas. Maksudnya aku udah seneng ngelihat dia di PT IKA karena kan di Jakarta kan saya tinggal. Kalau misalkan Presiden nggak main ya saya bisa nonton Bayangkara. Iya, dan Betul. stadionnya kecil di tengah kota lagi ya. Dan aduh enak Inggris banget gitu ya. Enak banget, abis nonton kita jalan-jalan ke Blok M. Nah, itu kayak pokoknya kayak di Inggris nonton Fulham gitu kalau pernah. Oh iya benar. Aku tuh pernah nonton Craven Cottage. Aku pernah nonton di mana ya? Di Spanyol itu di Villarreal tuh. Stadionnya tuh tengah kota, kecil parkirannya. Terus akhirnya yang di, Mas? Ya, parkir gimana? Orang-orang sana kan nggak Jalan kaki. jalan kaki pakai angkutan umum gitu. Maksudnya itu keren banget gitu. Maksud gue. Iya benar. Aku ngeliat Bayangkara tuh sebenarnya udahlah bagus. Maksudnya walaupun satu tribunnya kecil tuh tapi enak gitu di tengah kota stadionnya. Nah, langsung aja, Mas, kita bakal ngebahas klub-klub yang pindah home base atau bahkan ganti nama di sebelum era 2000. Karena nih nanti kita bakal bikin 2 video jadi 2 part itu. Yang part pertama ini era sebelum 2000. Mungkin Mas Estu bisa mulai ceritakan. Iya. Saya tidak punya tendensi apapun ya dengan kondisi ini, karena ini kan sebenarnya kan banyak yang nyinyir, banyak yang ini, banyak yang bahkan beberapa orang. Tapi saya nggak punya tendensi, saya pernah punya referensi bacaan, saya pernah ngobrol dengan pelakunya langsung bahwa ada perpindahan. Jadi gini, sejak era Galatama itu kan era semi pro. Klub dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan. Bukan seperti Persija yang plat merah ya. Nah, dulu plat merah ya gitu. Jadi pemerintah daerah atau kabupaten lah. Klub ini istilahnya klub swasta. Nah, ketika dulu di konten pertama kita yang soal Galatama di tahun 1978 80 itu era pertama semi pro Galatama. Nah, di saat itu saya bicara ada 14 tim seluruh kompetisi satu musim pertama, 8 tim Jakarta. Ketika Galatama berkembang, 8 tim Jakarta ini ternyata pecah. Dalam artian pecah itu bukan mereka tidak di Jakarta lagi. Karena waktu itu di zaman era Orde Baru itu kan sentralisasi, apa Jakarta gitu. Nah, ketika Galatama itu sudah mulai berkembang tahun-tahun berikutnya, klub-klub yang di Jakarta ini akhirnya move ke daerah-daerah agar mungkin penyebaran. Misalnya sekelas Surabaya, Jawa Timur, klubnya cuma satu, Niak Mitra. Ini loh mbahnya ini. Kebetulan di belakang ini. Berarti ini sebelum 2000, Mas ya? Ini lahir jauh sebelum 2000. Sebelum Mitra Kukar ini berarti apa? Niak Mitra. Jadi nanti kita bahas juga. Sebelum bahas ini ya. Jadi tim Jakarta yang tadi saya bilang itu pindah ke daerah. Misalnya Arseto. Orang Arseto kamu kenal di Solo kan? Iya, taunya Arseto pertama Jakarta. Bambang Rodiansyah, Abdul Qadir itu pemainnya. Jadi saya lupa pindahnya tahun berapa. Itu Arseto pindah ke Solo. Kalau tidak salah Arseto akhir-akhir 80-an dia pindah ke Solo. Pindah ke Solo dengan nama Arseto Solo. Pas sih. Kalau Arseto Jakarta kan rimanya nggak pas nih. Kalau Arseto Solo. Enak, disebutnya juga enak gitu. Iya. Arseto Ernesto. Kok tak tuku ya? Nah, aku suge. Terus ada Perkesa 78. Perkesa 78 itu markasnya di sebenarnya tim ini dari Jakarta. Tapi ketika Galatama pertama dia bermarkas di Bogor. Lalu ketika tahun 90-an awal dia pindah ke Sidoarjo. Menjadi Perkesa tetap Perkesa 78 tapi Sidoarjo. Kalau kamu tahu Stadion Jenggolo,
Tahu, Nah, yang itu- sebelahnya SMA 1 Ya, Sidoarjo. yang pinggir jalan turunan itu loh. Ya, ada flyovernya. Itu adalah itu adalah home base-nya Perkesa 78 ketika dia pergi dari Jakarta. Jabodetabek Oh, dari iya, dari Bogor ke sana. Tahun berapa tuh, Mas? Aku lupa tahunnya, tapi di Sidoarjo juga tidak terlalu lama. Oh. Karena Perkesa akhirnya pindah ke Jogja. Malah pindah ke Jogja. Namanya Perkesa Mataram. Oke. Kalau kamu tahu pemain namanya Deka Dos Santos, dulu hebat sempat di Persija. Kalau Saya belum Jackmania, lahir kayaknya. kalau Jackmania pasti tahu Deka Dos Santos, ataupun Sleman pasti tahu Deka Dos Santos. Nah, Deka Dos Santos itu masuk pertama kali jadi pemain asing Perkesa. Pas di Mataram itu. Di Jogja. Tetapi ketika kompetisi Liga Indonesia jalan, namanya bukan Perkesa lagi, Mataram Putra, diganti Mataram Putra. Oke. Nah, bergulir akhir 90-an mereka pindah ke kalau tidak salah ke Cirebon. Udah berapa kali pindah tuh, Mas? Pindah ke Cirebon dengan nama baru, Mataram Indosmen. Mataram Indosmen. Ya. Karena apa? Mungkin karena ada membawa nama sponsor. Nah, bisa jadi. Salah satu bintang yang diberikan Mataram Indosmen adalah Ali Yudin. Bintangnya Persija yang kurus kecil. Iya. Yang pasangannya Greg, ABG. Ali Yudin, Bambang, Greg. Nah, tapi Ali Yudin setelah dari Mataram Indosmen itu pindah ke Persikota dulu sebelum pindah ke Persija. Nah, itu. Nah, habis itu mati. Mataram Indosmen itu berarti sampai umur berapa, Mas, terakhir ada? 2000-an awal mungkin ya. 2000-an awal. Sempat bermarkas di Cibinong juga. Berarti kembali ke Bogor berarti ya? Iya, kembali ke Bogor dengan nama udah ada nama Mataram Indosmen gitu. Nah, itu baru dua tim ya, tadi Arseto sama Perkesa. Lalu ada Sari Bumi Raya. Ini klub swasta pertama Bandung. Nah, Sari Bumi Raya ini punyanya, saya lupa namanya, tapi dia bapaknya ini ketua PSSI dulu. Kalau nggak salah namanya Pak Bardosono. Ini ketua PSSI dulu. Punya anak. Nah, anaknya ini jadi pemilik Sari Bumi Raya. Namanya lucu ya, kayak usaha dagang gitu ya, Sari Bumi Raya. Iya, kayak nama PT. Nah, ini klub pertamanya, klub di luar Persibnya pertama, Coach Jajang Nurjaman sebagai pemain. Oke. Nah, Sari Bumi Raya ini markasnya di Stadion Siliwangi Bandung. Tapi hanya satu musim, terus pindah ke Jogja. Sari Bumi Raya. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun 84 kalau nggak salah dia pindah ke Jogja. Sari Bumi Raya pindah ke Jogja. Di Jogja sekitar 2 atau 3 musim. Ganti nama nggak tuh? Enggak, cuman pindah. Mati ya, akhirnya mati mereka. 2-3 musim di Jogja. Setelah pindah itu langsung 2-3 musim eksis mati. Gitu. Oke. Itu Sari Bumi Raya. Terus ada lagi klub namanya Sari Bumi Raya Jakarta, itu ada Cahaya Kita. Nah, Cahaya Kita. tapi ini gagal pindah. Di Cahaya Kita ini seharusnya pindah ke Semarang. Tapi akhirnya Cahaya Kita ini gagal ke Semarang dan bubar. Timnya akhirnya bubar. Berarti nggak sempat pindah ke Semarang? Nggak sempat, tapi sudah survei, sudah segala macam. Gimana caranya lu dapat masak gitu akhirnya gitu. Terus ada juga tim yang bubar ngambil pemain-pemain baru. Yanita Utama itu tim Jakarta. 2 musim, markasnya di Bogor. Tim elit lah. Real Los Blancosnya jam dulu ya, Los Galacticosnya Indonesia tahun 80-an. Pemainnya bagus-bagus tuh. 2 musim juara. Nah, Yanita bubar 2 musim. 2 musim bubar. Pemainnya ini bingung nih. Akhirnya sebagian besar 80% pemainnya diambil sama Pak Sarnubi Said. Dijadikanlah klub namanya Kramayuda 3 Berlian. Oh, berarti Kramayuda 3 Berlian itu tadinya itu. Bukan tadinya itu. Jadi tim ini bubar, kami bubar. Iya, maksudnya DNA timnya maksud saya. Iya, DNA timnya itu. Oh. Pindah ke Kramayuda. Berarti emang bikin tim baru Kramayuda. Iya. Markasnya di Jakarta. Tapi mainnya di Palembang. Hah? Maksudnya? Jadi kalau mau main ke Palembang dulu gitu. Tapi latihannya di Tanjung Priok. Lah, mesnya di Rawamangun gitu. Mesnya di Jakarta Timur. Latihannya di mana? Tanjung Priok. Di Jakarta Utara. Mainnya di stadion Palembang. Kenapa Jakarta latihannya di Tanjung Priok? Karena kan pabriknya Mitsubishi di sana. Kramayuda itu kan Mitsubishi. Itu. 3 Berlian. Logonya Mitsubishi kan 3 diamond. Kan gede banget ini kaosnya di sini. Kalau gitu. Oh, itu ikonik banget, Mas. Gimana kalau kita kapan-kapan bikin jersey itu?
Boleh. Boleh ya? Iya, Itu, dan saya itu sudah ikonik, izin. Mas. Nah, Itu kayak klub ini, klub Jepang. ya. Ada tuh yang logonya kayak Mitsubishi gitu Nah, di sini. kesimpulannya dari semua ini Iya. ya, sebelum era 2000, saya nggak mau panjang, nanti ada part 2 soalnya. Saya pengen, ya itu tadi, jadi perpindahan itu biasa karena itu Iya. yang swasta. Nanti di part kedua ada yang seharusnya tidak boleh pindah karena bukan punya swasta tapi pindah. Oke. Kita bahas di part 2. Part 2. Oke, jadi jangan alergi dengan apapun termasuk dengan Tarkam nih kaosnya. Tidak alergi dengan Tarkam. Iya. Tapi Mas, ini kan masih episode pertama nih. Oke. Kita memang ngebahas klub yang pindah-pindah Iya. sebelum era 2000. Nah, nanti kita di part 2 atau di episode kelimanya Ya. Mabol gitu ya. Kita bakal bahas klub-klub yang sering pindah home base setelah era 2000. Dan juara. Ada juga nih. Iya. Oke, berarti langsung aja stay tune aja di channel gue di konten Mabel. Kita bakal bahas klub-klub yang ini ya. Yes. Termasuk yang terbaru kemarin ada Bayangkara Solo FC dan PSG Pati, pasti nanti kita bahas juga, Mas. Siap. Oke. Oke, jadi dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue kali ini ya. Silahkan berkomentar apa sih sebaiknya atau apa solusi, dan kadang banyak yang ngejudge gitu, Mas. Iya. Dan kita langsung diskusi aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga bisa kasih saran buat konten-konten di segmen Mabel ini selanjutnya. Jangan lupa juga support gue terus as always dengan klik tombol subscribe-nya dari bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe juga channelnya YouTube Ernesto. S2 Ernesto karena beliau sering mendengungkan tentang sejarah sepak bola Indonesia. And I'll see you next video. Oke, ciao, bye-bye.